Assalamualaikum sahabat ruang belajar, apa kabar semuanya? Semoga sehat selalu. Ketemu lagi dengan saya Eko Prastio, selamat datang di ruang belajar. Kemarin saya nerima sebuah WhatsApp dari salah satu sahabat saya. Ia bercerita bahwa ia dapat tawaran bisnis dari sahabatnya. Namun dalam tawaran itu ia mengharuskan menyediakan sejumlah uang sebagai modal untuk membeli peralatan dan sejenisnya. Namun masalahnya ia memang sedang nggak punya uang. Kemudian ia bertanya pada saya, gimana kalau saya berhutang untuk modal bisnis ini? Saya lama tidak menjawabnya, tapi kemudian saya memberikan satu ilustrasi. Ilustrasi tentang baik dan buruknya berhutang untuk membangun sebuah bisnis. Seperti apa sih baik buruk dari berhutang untuk membangun bisnis itu? Yuk simak terus video ini sampai selesai ya. Sebelum saya lanjut, saya ingin sahabat ruang belajar untuk terus mensupport channel ini. Caranya mudah, silahkan klik tombol like, share, dan subscribe. Silahkan berkomentar jika kamu ingin berkomentar tentang apa yang telah saya sampaikan. Pertama, saya juga ingin menyampaikan terima kasih buat kalian yang telah mensupport channel ini, sehingga terus berkembang sampai dengan hari ini. Oke, kita mulai saja pada pembahasannya. Selama ini memang banyak orang berpikir berhutang untuk modal bisnis itu baik, jika dibandingkan dengan hutang untuk konsumtif, hutang mungkin untuk membeli kendaraan, untuk membeli gadget, atau bahkan hutang untuk membeli rumah. Mereka beralasan ketika kita berhutang untuk membangun sebuah bisnis, kita punya potensi untuk mendapatkan cuan, untuk mendapatkan keuntungan. Namun satu hal yang harus dipahami, bahwa ada resiko di balik itu semua. Oke, kita bahas dulu. Kelebihannya ketika kita berhutang untuk membangun modal bisnis itu ada 3. Pertama, kita akan punya potensi mendapatkan keuntungan. Itu benar. Dengan catatan, bisnis kita jalan. Dengan catatan, bisnis itu bertumbuh sesuai dengan ekspektasi dan harapan kita. Yang kedua nih, keunggulan hutang yang kita pakai untuk membangun modal bisnis adalah bahwa kita pasti ada proses belajar. Membangun bisnis dalam wilayah teori dan praktek itu berbeda jauh. Kadang banyak orang nggak bisa membangun bisnis karena memang keterbatasan modal. Ketika kita menggunakan hutang sebagai alternatif pendanaan untuk membangun bisnis kita, selain dapat kesempatan untuk mendapatkan cuan, kita juga punya kesempatan belajar secara langsung. Kita dapat experience di dalamnya. Kita punya kemampuan untuk bagaimana mengelola uang, menumbuhkan dan membangun bisnis kita. Sisi positif ketiga dari hutang yang kemudian kita pakai untuk modal bisnis adalah kita membuka peluang yang jauh lebih besar. Jika karena alasan dana kemudian kita nggak membangun bisnis, maka peluang untuk bertumbuh itu ketutup. Tapi dengan keberanian mengambil hutang untuk membangun sebuah bisnis, peluang harapan sukses itu terbuka. Setidaknya 50% kita telah membukanya. Sementara ketika kita diam dan dengan alasan modal kita nggak ngapa-ngapain, peluang itu akan tertutup. Maka 3 hal inilah adalah efek positif yang mungkin akan hadir ketika kita menggunakan hutang sebagai instrumen untuk membangun modal sebuah bisnis. Namun, segala sesuatu itu paradok. Selain ada sisi positif yang mungkin akan hadir ketika kita menggunakan hutang sebagai instrumen untuk membangun bisnis, ada juga sisi negatifnya. Apa sisi negatifnya? Ketika Anda berhutang, Anda itu punya satu kepastian. Kepastiannya adalah membayar hutang, menyicilnya. Katakanlah bulan ini Anda meminjam uang di bank 50 juta. Maka bulan depan, suka tidak suka, apakah untung atau rugi bisnis itu, kita harus bayar. Pertanyaannya, siap nggak? Gimana ketika bisnis itu ternyata nggak berjalan sesuai dengan rencana? Bukankah kita akan menghadapi kesulitan? Yang kedua, kadang ketika kita berhutang untuk membangun sebuah bisnis, kita itu diikuti oleh ekspektasi yang terlalu tinggi. Seolah-olah kita ngerti, seolah-olah kita expert, seolah-olah kita sudah paham bisnis itu. Dengan menggebu-gebu, dengan penuh kepercayaan diri, kita pun berhutang untuk membangun bisnis. Padahal belum tentu. Kalau kamu sudah siap dengan pengetahuannya, sudah punya pengalaman terhadap bisnis itu, dan sudah benar-benar ngerti tentang bisnis itu, boleh berhutang. Tapi jika itu hanya awang-awang, hanya dalam pikiranmu, kamu nggak pernah punya pengalaman membangun bisnis itu,
nggak ngerti seluk-beluknya gimana, kemudian nekat berhutang untuk membangun bisnis baru yang benar-benar kamu nggak ngerti. Ini namanya spekulasi. Ini bunuh diri. Belum tentu bisnismu sukses, tapi membayar hutang menjadi sebuah kepastian. Yang ketiga yang harus kita cermati, bahwa apakah harus sekarang membangun bisnis itu? Oke, katakanlah ini prospeknya bagus. Katakanlah kamu sudah mulai ngerti, kamu paham bisnis ini bagaimana perjalanannya. Tapi memang kamu belum benar-benar siap membangun bisnis itu karena memang kamu nggak punya modal. Bagaimana jika kita bekerja dulu, kita nyimpen dulu, kita nabung dulu. Kemudian uang tabungan itu barulah kita pakai untuk modal bisnis. Saya secara pribadi lebih memilih menggunakan uang tabungan untuk membangun bisnis daripada pinjam uang ke bank untuk membangun bisnis. Karena begini, sekali lagi, bisnis itu penuh ketidakpastian dan membayar cicilan hutang itu adalah kepastian. Bagaimana mungkin kita mengkomparasi satu yang pasti, yakni membayar hutang, dan satu yang tidak pasti, yakni income yang kita dapat dari bisnis itu. Lantas apakah kita sama sekali nggak boleh menggunakan hutang untuk membangun bisnis kita? Boleh. Syarat dan ketentuannya berlaku. Pertama, bisnismu sudah berjalan. Kalau bisnismu sudah berjalan, kamu sudah ngerti, kamu sudah punya kalkulasi perhitungannya. Yang kedua, kamu punya kemampuan membayarnya. Maksudnya gimana? Bisnis dari yang sudah jalan ini kan kita sudah punya penghasilan nih. Katakanlah penghasilannya 10 juta. Sementara kita nggak punya cicilan hutang lainnya. Kemudian kita meminjam utang di bank untuk membayar cicilannya sekitar 3 juta. Maka ini yang dimaksud kamu punya kemampuan membayarnya. Kalau nggak punya dua syarat itu, kamu pikir ulang deh. Apakah saya melarang? Enggak, saya kembalikan. Ini pada keputusan teman-teman. Tapi coba dicek berapa banyak orang yang hidupnya hancur. Karena apa? Dia berhutang bank untuk membangun bisnis. Sementara dia belum benar-benar ngerti bisnisnya. Jadi, hutang yang produktif bukanlah hutang yang untuk membangun bisnis dari nol. Tapi hutang yang produktif adalah hutang yang dipakai untuk menumbuhkan bisnis yang sudah jalan. Atau, oke, ini bisnis dari nol. Tapi kamu sudah punya bisnis lain. Kamu punya bisnis utama yang sudah bergerak, yang sudah jalan. Ini ada income-nya, dan kemudian kamu hutang baru untuk membuka bisnis baru. Tapi income dari bisnis lama ini cukup untuk membayar cicilan hutangnya. Intinya, apapun itu, kalau kamu ingin berhutang untuk membangun sebuah bisnis dari baru yang kamu belum punya pengalaman, hati-hati. Kamu pikir ulang. Saran saya, bersabar aja dulu deh. Belajar, nabung, sambil mungkin barangkali kamu ada kesempatan untuk membangun bisnis, mungkin tanpa modal. Emang ada? Ada. Mungkin suatu saat kita akan mendiskusikannya. Itu dulu pembahasan hari ini tentang hutang untuk membangun sebuah bisnis. Mudah-mudahan bermanfaat. Sampai ketemu pada video kami berikutnya. Terima kasih telah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.